wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Karmila Dewi. Saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan dosen pengampu Dr. Ai Ahidillah SE, MBA. Saya akan berbicara terkait dengan topik Asset USA Strategic Planning. Berbicara terkait dengan bisnis global, tentunya pasti akan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat. Nah, yang pertama, perusahaan itu dapat memperoleh pelanggan baru untuk produk yang kita miliki. Kemudian, operasi luar negeri pun dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya per unit, menyebarkan rasio ekonomi ke pasar yang lebih luas. Kemudian, operasi asing dapat memungkinkan perusahaan mendirikan fasilitas produksi berbiaya rendah di lokasi dengan bahan mentah atau tenaga kerja yang murah. Pesaing bisnis di luar negeri mungkin tidak ada, ataupun jika ada, persaingannya mungkin tidak seintens di dalam pasar domestik. Kemudian operasi luar negeri dapat menghasilkan penurunan tarif pajak yang lebih rendah dan politik menguntungkan beberapa pihak. Usaha patungan dapat memungkinkan perusahaan mempelajari teknologi, budaya, praktik bisnis, guna menjalin kontak dengan calon pelanggan, pemasok, kreditor, atau distributor dari luar negeri. Skala ekonomi pun dapat dicapai dari operasi di pasar global ini daripada domestik saja. Jadi skala produksi yang lebih besar dan efisien yang lebih memungkinkan volume penjualan yang lebih tinggi dan juga pengelolaan harga. Kekuatan prestisi perusahaan domestik dapat ditingkatkan apabila terdapat persaingan secara global. Nah, kalau berbicara terkait dengan pasar global, pasti akan ada tantangan yang dihadapi sebagai sebuah perusahaan internasional. Jadi banyak negara yang menyebut investasi dan modal asing sehingga mengakibatkan pasar tenaga kerja terus menjadi lebih tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi bisnis global dapat dipertimbangkan melalui faktor biaya energi, ketersediaan sumber daya, tingkat inflasi, tarif pajak, dan pertukaran perdagangan. Contohnya misalnya di Asia Timur. Untuk Asia Timur itu tantangannya karena industri mereka di sana padat karya. Nah, untuk Brazil tantangannya di sana SDM mereka melimpah dan pasar itu berkembang pesat. Kemudian untuk Jerman itu tenaga kerjanya terampil dan teknologinya juga canggih di sana. Amerika Latin dan Asia itu tenaga kerjanya berbiaya rendah di sana. Nah, ini perusahaan kami salah satunya adalah perusahaan yang sudah mendunia internasional, yaitu perusahaan Airbus Group. Jadi Airbus Group ini sejarahnya itu perusahaan berbasis di Prancis yang didirikan pada tahun 1970-an. Awalnya itu 1960-an. Karena kebutuhan akan pesawat yang lebih besar dan lebih efisien, jadi mendorong perusahaan Jerman, Spanyol, dan Inggris itu bergabung dan menciptakan pesawat yang lebih baik. Dengan bergabungnya Airbus menggabungkan keahlian teknis, keuangan dari berbagai perusahaan, maka muncullah pesawat peluncuran Airbus A300 pada tahun 1970. Jadi sejak itu Airbus telah menjadi salah satu produsen pesawat terbang terbesar di dunia dan menghasilkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat komersial, pesawat militer, dan pesawat ruang angkasa. Jadi Airbus bisa mendunia menjadi pesawat internasional, perusahaan internasional, karena menciptakan visi-misi yang menjadi goal, tujuan yang ingin dicapai. Nah, visi-misi Airbus Group sendiri yang pertama yaitu visinya menjadi pemimpin inovasi dalam industri penerbangan, melayani masyarakat global dengan kebanggaan dan menghadapi tantangan masyarakat dengan percaya diri. Kemudian untuk misinya memberikan solusi penerbangan yang terbaik dan memberikan nilai terbaik dari pelanggan. Berikutnya, misi Airbus Group adalah membangun kepercayaan dengan kualitas produk dan layanan. Dan terakhir,
Misi kami adalah menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan kami berkembang dan berkarya dengan baik. Ini ada beberapa jenis produk Airbus yang sudah diciptakan, yaitu Airbus A220, Airbus A380, Airbus A330, dan helikopter H125. Jadi pelanggan Airbus Group ini juga sudah sangat mendunia, sudah sangat besar. Yang pertama ada negara Amerika Serikat, kemudian negara Prancis, negara Jerman, negara Inggris, Cina, dan Uni Emirat Arab. Alasan Airbus ini bisa mendunia, kenapa sih Airbus perusahaan internasional ini bisa mendunia? Yang pertama, ya karena konsorsium internasional dan inovasi dan teknologi yang sangat diperhatikan, yang sangat canggih, kemudian menjadi skala produksi dan yang jelas pemasarannya. Jadi pemasarannya wah. Strategi kami perusahaan Airbus ini memenangkan pasar. Airbus itu produsen pesawat terbesar dunia dan menggunakan beberapa strategi untuk mendapatkan banyak pelanggan. Di antaranya kami menciptakan inovasi produk yang beragam, kemudian jaringan distribusinya global, bukan hanya nasional tapi sudah mendunia internasional. Kemudian kami menjalin kerjasama dengan pemerintah, kemudian fokus pada efisiensi dan diversifikasi produk. Dengan strategi yang sudah kami capai, tentunya prestasi pun sudah banyak dinilai. Nah, prestasi Airbus Group ini yang pertama Airbus A380. Jadi pesawat ini itu adalah pesawat penumpang komersial terbesar di dunia dengan kapasitas hingga 853 penumpang. Dan pesawat ini menjadi lambang keunggulan teknologi dan inovasi Airbus. Kemudian ada Airbus A350, yaitu pesawat terbaru dengan teknologi terbaru dan lebih efisien, memenangkan beberapa penghargaan termasuk Best Aircraft of the Year pada tahun 2019. Kemudian kesepakatan penjualan pun besar. Jadi Airbus telah menandatangani beberapa kesepakatan penjualan pesawat terbesar dalam sejarah, termasuk kesepakatan senilai 50 miliar US dollar dengan Indigo pada tahun 2019. Dan riset dan pengembangan juga terus-menerus kami ciptakan. Airbus memiliki pusat riset dan pengembangan di seluruh dunia, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Kepemimpinan teknologi Airbus pun terus memimpin dalam teknologi pesawat terbang, termasuk teknologi bahan komposit, penghematan bahan bakar, teknologi kokpit digital, dan banyak lagi. Jadi Airbus ini untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas strategi bisnisnya pun ada strategi dan caranya, dan ini yang selalu dilakukan untuk meningkatkan dan memberikan yang terbaik kepada konsumen. Yang pertama, menetapkan KPI indikator. Kemudian kita menganalisa pasar dan persaingan yang ada di dunia. Kemudian resikonya pun kita analisis. Dan yang terakhir kita menetapkan siapa pelanggannya dan umpan baliknya seperti apa. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ayu Karmidewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.